Ada orang ngasih tapi diminta lagi, ditagih lagi. Mana itu? Ininya saya, ininya saya, ininya saya, diminta kembali. Menjijikkan sekali itu. Karena bukan miliknya dia. Sudah berpindah milik, terserah. Kalau kamu ngasih ya berarti harus lepas sudah dari tangannya kamu. Dari tanggungan kamu. Karena itu ada beberapa perkara yang menyebabkan manusia tadi itu pahala sedekahnya sia-sia, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengundat-ngundat, menyebut-nyebut, menceritakan. Dulu pernah tak bantu, dulu pernah tak kasih. Jangan. Sia-sia nanti, nggak dapat pahala. Ingat kebaikannya dia. Wal adza, atau dengan gangguan, ngasih tapi ada pamrih. Ngasih tapi dengan mengganggu. Contoh, ngasih makan. Nih, badoken nih. Bahasanya tidak enak. Cik ini congormu mangan. Paham ya? Atau dengan istikhdam. Ngasih tapi tidak berhenti-berhenti nyuruh. Tidak berhenti-berhenti dia minta dilayani. Percuma, batal sedekahnya. Batal dalam arti pahala sedekah tidak dapat. Sama dengan orang mengeluarkan duit tak ada hasil. Sia-sia, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Biasanya orang-orang yang selalu menceritakan kebaikannya itu orang yang berpura-pura, orang yang riya, orang yang dibuat-buat bukan dalam bentuk asli. Orang itu Pak, kalau berbuat baik lupa, itu insya Allah tandanya amal kebaikannya makbul, diterima oleh Allah. Apalagi berbuat baik merasa belum pernah berbuat baik, malah dia banyak merasa berbuat salah, merasa berbuat keliru. Wah, itu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Karena itu hati-hati punya sikap suka ngundat-ngundat, apalagi nagih. Yang udah dikasihkan tapi ditagihlah lagi. Ini seperti orang menjilat lagi, menelan lagi muntah yang sudah keluar dari mulutnya. Allah beda. Jadi seperti orang dulu. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, keluarga Rasulullah dipuji oleh Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Nadar puasa 3 hari Pak. Nadar puasa 3 hari. Udah siap-siap mau berbuka puasa. Ada beberapa potong roti, kurma. Ada ngetok pintu. Pak, saya orang fakir, orang miskin. Udah berapa hari belum makan. Tolong dikasih makan. Musyawarah sama Siti Fatimah, gimana ini? Kita
Bukannya kita ini kita kasihkan sama dia. Nggak ada lagi makanan. Bukannya kita kasihkan sama dia. Boleh, nggak apa-apa sudah. Kita sementara buka dengan air. Dikasihkan. Air aja berbuka puasa. Hari kedua puasa mau buka. Ada lagi ngetok. Pak, kami anak yatim. Kami belum makan. Perlu bantuan. Gimana Fatimah? Gimana kira-kira ini? Kasih sama dia sudah, kita nggak apa-apa. Bisa buka air dulu masih. Coba kalau sampean sama saya, tutup pintunya cepat. Hari ketiga puasa. Ada lagi yang ngetuk mau buka puasa. Pak, kami orang tawanan, tidak ada keluarga di sini, baru bebas, nggak ada keluarga, nggak ada pekerjaan, nggak ada tempat tinggal, belum makan. Kasih semuanya. Nggak ada yang tahu. Satu surat khusus, satu surat penuh memuji keluarga ini. Surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan itu. Hal atal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura dan seterusnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah mensifatkan bagaimana orang ini masih ngasih makan, apakah karena ingin dipuji, kepingin dikenal, kepingin sanjung, kepingin dihormati, kepingin disebut-sebut kebaikannya. Dia menyatakan kami ngasih makan liwajhillah karena berharap ridha Allah. Kami ngasih makan, ngasih ini adalah bukan karena kepingin balasan atau kepingin diterima kasih, dikenang kebaikannya. Allah. Sampai dipuji khusus. Disebutkan bagaimana Allah menyediakan kenikmatan surga. Aneh cuma surat ini. Surga semuanya diceritakan kenikmatannya. Ada di situ, cuma bidadari nggak diceritakan. Kenapa? Karena ada Siti Fatimah. Karena ada Siti Fatimah. Ayat itu memuji Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Karena ada Siti Fatimah nggak disebutkan bidadari. Kenapa? Siti Fatimah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Ratu bagi pada wanita penghuni surga nanti. Nggak perlu disebut dah bidadarinya karena sudah beliau adalah ratunya. Subhanallah. Tuh lihat. Nah, bagaimana kalau orang tadi itu menjadi orang dermawan yang beneran, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah disebut-sebut kebaikan itu. Kalau menyebut-nyebut kebaikan, kamu enggak jadi orang baik jadinya. Tutupi kebaikannya kamu. Justru kamu ingat kebaikan orang. Sehingga kamu gampang menjadi orang berterima kasih. Dikasih. Kamu pernah dibantu sama dia? Iya. Lumayanlah daripada di jaran. Nah, kan tidak benar kalau begitu. Justru kamu menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri atas kebaikan orang. Ketika kamu tidak bisa mensyukuri atas kebaikan orang, kamu menjadi orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan kamu. Man lam yashkurin nas, lam yashkuril. Nah, siapa orang yang tidak bisa mensyukuri kebaikan orang, berarti dia tidak menjadi orang yang bisa mensyukuri kepada Tuhannya. Nih, gampangannya begini, orang tuanya kamu misalnya. Dia yang pernah merawat kamu, dia pernah melahirkan kamu. Kalau kamu tadi itu bisa menghargai, maka kamu bakti sama dia. Itulah buktinya kamu syukur kepada Allah.
Enggak udah. Ya salahnya sendiri, kenapa ngelahirkan anak? Salahnya sendiri, kenapa dia mau merawat anak? Anak enggak minta kok. Ketika kamu tidak pandai mensyukuri nikmat lewat orang, berarti kamu akan melupakan Tuhannya kamu. Paham nih? Karena itu, kamu tadi itu ketika mendapatkan sesuatu juga hargai. Ingat kebaikan orang tadi itu untuk selalu kamu doakan. Mungkin nanti kamu bisa balas. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Kalau kamu itu dihargai sama orang, balas penghargaan tadi itu atau lebih baik. Minimal samalah. Minimal sama. Hadirin sekalian rahmatillah Allah. Malah sebagian orang tasawuf menyatakan ada beberapa sifat anjing. Sifatnya anjing ya. Kalau itu menjadi sifatnya manusia akan menjadi orang baik. Kadang-kadang mungkin kita harus berpikir, kok lebih tulus anjing daripada manusia ya? Lebih tulus anjing daripada manusia. Nih gambarannya. Orang piara anjing kasih makan setiap hari, itu anjing selalu ingat kebaikannya. Sehingga apa? Rumahnya dijagakan sama dia. Ada maling, wah langsung anjing tadi itu siap menyerang. Ada orang berbuat jahat sama tuannya, wah anjing siap membackup. Anjing ingat kebaikan orang. Tapi kita kadang-kadang gak mau peduli. Yang penting menerima kebaikannya, setelah itu lupa. Tidak menilai itu kebaikan. Ada lagi sifat anjing itu tidak mengingat kejelekan. Kalau disalahi, lupa. Gampangannya begini. Misal, bawa tulang kah misalnya, atau bawa daging kah, atau tulang palsu, palsu, dilemparkan, dikejar sama anjing, dipikir makanannya, nggak taunya plastik, ya tetap dikembalikan sama si anjing ini, sama tuannya, dilemparkan lagi, nggak taunya plastik. Padahal digoreng balik-balik. Ya enggak dendam itu anjing. Ya enggak pegel itu anjing. Coba kamu misalnya belajar misalnya pengajian ini. Datang, pray, pulang. Datang lagi, pray, pulang. Datang lagi, pray, pulang. Wis dah hadir pengajian. Kalah di asli. Anjing kalau kita salahi, misal dilempar, nggak dendam. Besok ketemu lagi seakan-akan nggak tahu. Ini yang ngelempar ke saya kemarin. Coba kalau sampean disalahi, waduh, 10 tahun iling kabeh. Ingat terus. Nah karena itu, kadang-kadang kita ini lebih turun derajatnya daripada binatang ya. Itu binatang buas. Binatang buas itu, macan misalnya, nerkem kambing atau nerkem sapi, yang dimakan seisi perutnya aja. Setelah itu ditinggal, biar yang lainnya yang menikmati. Biar yang lainnya menikmati. Dia hanya cari keperluan hidup. Kebutuhan hidup. Bukan habis-habisan dintekno sampai sak buntut-buntute. Enggak. Kalau dapat sapi misalnya macan, dimakan sepenuhnya. Dia misalnya puas dengan 5 kilo, ya 5 kilo, setelah itu ditinggal. Biar yang lainnya menikmati. Coba kalau sampai ya. Dapat duit 1 miliar misalnya. Diambil, ini keperluan saya cuma 50.000, yang lainnya sedekah, gitu bisa.
Loh, ternyata binatang buas masih lebih baik loh daripada kita. Berarti kita lebih buas loh daripada dia. Karena itu hati-hati. Nah, kita dalam bersikap, jangan sampai kita menjadi orang yang keliru. Berbuat baik ternyata sia-sia, nggak dapat pahala. Hadir majlis khair, ternyata tidak mendapat ridhonya Allah. Nah, kayak apa? Sama datang pergi pasar tapi rugi dok, buka toko tapi bangkrut dok. Lah, percuma jadi. Nah, karena itu niatkan kalau memberi sesuatu mengharapkan ridho Allah. Jadi seperti orang-orang dulu. Jadi seperti para sahabat. Jadi seperti orang-orang yang orang yang soleh. Jadi seperti mereka. Walaupun kadang-kadang ngedik no, Pak. Orang yang dikasih kadang-kadang ngedik no. Sampai ada satu hikayat. Ada satu orang buta. Ini orang buta ini bencinya sama Nabi itu luar biasa. Benci sama Rasulullah dengan luar biasa. Setiap ketemu sama orang ngomong dia, hati-hati lu sama Muhammad, coba percaya. Tuh orang bohong itu, orang gini, orang begitu. Padahal setiap hari dia nggak tahu, cuma buta. Nabi itu ngirim makanan. Kadang-kadang didulang. Omongannya lembut gitu. Ngomongnya begitu, kamu itu orang baik, hati-hati loh ya, jangan kena kepengaruh sama Muhammad gitu. Senyum Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi meninggal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau jadi khalifah tanya sama putrinya Siti Aisyah istri Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Jangan sampai aku tidak melakukan, saya akan teruskan. Dikasih tahu, diantaranya orang buta itu diperhatikan. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngasih makanan. Ini makan Pak, itu dan ini. Diam. Siapa kamu? Ya saya. Saya siapa? Saya Abu Bakar. Abu Bakar kasih makan aku ya. Biasanya bukan kamu. Kenapa? Lebih lembut, lebih baik suaranya, lebih bagus akhlaknya. Oh iya, kata dia, sudah meninggal. Loh, orang itu baik meninggal. Itu orang baik, setiap hari perhatian sama saya, setiap hari saya dikasih makan, setiap itu dan ini. Baik itu orang. Abu Bakar, saya ingatkan lo ya, hati-hati. Jangan dekat-dekat sama Muhammad ya tadi. Nanti kepengaruh lu kamu. Senyum Abu Bakar. Kamu tahu enggak yang meninggal tadi itu yang beri kasih makan kamu setiap hari? Enggak. Yaitu Muhammad katanya. Nangis dia. Langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam dia. Tuh lihat akhlaknya. Nah, karena itu dengan sikap sopan santun dan baik, maka manusia tadi itu akan bisa mendapatkan lipatan pahala yang luar biasa. Jangan hanya menilai sedekahnya, tapi menyakitkan hati gitu. Tapi dengan sikap sopan dan santun, maka dia orang itu akan bisa mendapatkan pahala. Jangan jauh-jauh. Nih, kalau punya pegawai yang bisa sama pembeli, senyum, kemudian bisa melayani, senang pembelinya. Coba pegawainya kasar, gelem tuku dak gelem metu. Walaupun murah tidak ada yang mau beli, ada di situ. Walaupun murah tidak ada yang mau beli, ada di situ. Penting ya, karena itu dikatakan al-basyasyatu khairum minal gira. Wa kaifa man yagri wa huwa yadhaku.
senyuman, berseri-seri, itu lebih baik daripada menjamu. Apalagi kalau orang menjamu sambil senyum dan berseri-seri. Wah, tambah hebat itu. Ringkasan daripada hadis ini, dengarkan baik-baik. Jangan sampai kamu tadi itu ngundat-ngundat. Apalagi menagih kembali daripada pemberian kamu, maka kamu adalah menjadi orang yang menjijikkan, seperti orang yang menjilat lagi dan menelan lagi muntahnya. Paham ya? Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Kemarin sudah diterangkan kan, ojo ake-ake, sing penting iling. Nah, leka iling padha bego ya, sing penting iling. Ingat, nah nanti pulang dari majelis apa? Mbuh, kedawan Habib. Udah, yang penting ingat. Untuk yang meninggal dunia, Marsai, Sariyah, Hamid, D, Hashim, Mayumi, Bapak Ngaiman, Ibu Suparmi, Bapak Arjo Wiono. Untuk yang sakit, Abdul Salim, Ghazali, Muhammad Yasir, Bapak Hasani, Bapak Syafi'i, Nur Tamami, Musdalifah, Muhammad Syamsuddin Zura, Ika, Aliyati Hajalulu. Untuk yang punya hajat banyak sekali, yang hamil, yang ujian dan yang lahir, Abdul Qadir Jilani, Siti Fatin Humaira. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Yang hamil mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam melahirkannya. Anak yang akan dilahirkan maupun anak yang sudah lahir mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-hadini yakun yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.